Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya, Sobat RH semua. Kita akan membahas soal yang terkait dengan pemindahan kasus ya. Kasus dari Polda Metro Jaya itu dipindahkan ke Mabes Polri atau ke dari Polda Metro Jaya ke Polri, ke Mabes Polri ya. Oke, di sini Polri tarik kasus Brigadir J dari Polda Metro, praktisi titik 2 dari kemarin dikasih saran tapi ngeyel. Sebagaimana dikutip oleh thisway.id. Thisway itu Dahlan Iskan mungkin ya. Oke, Polri tarik kasus Brigadir J dari Polda Metro, praktisi titik 2 dari kemarin dikasih saran tapi ngeyel. Karena memang kepercayaan orang terhadap Polda Metro mampu menuntaskan kasus ini rendah sekali. Angkanya lagi-lagi hanya di bawah 10% ya. Coba kita bacakan. Jakarta thisway.id, penarikan kasus kematian Brigadir J dari Polda Metro Jaya ke Mabes Polri menjadi perhatian publik. Padahal sejak awal pihak kuasa hukum keluarga Brigadir J sudah menyarankan hal tersebut. Oke, saran itu disampaikan setelah munculnya blunder dari statement-statement yang disampaikan baik dari Polda Metro Jaya sampai Polres Jakarta Selatan. Dari kemarin dikasih saran tapi ngeyel. Kasus sudah masuk hari ke-22 ini diambil alih. Jelas praktisi hukum Samsul Arifin kepada thisway.id Minggu 31 Juli 2022. Sejak awal usulan penarikan kasus kematian Brigadir J ke Mabes Polri sebenarnya mempertimbangkan banyak hal agar mengantuk kerja efektif dan efisien dalam manajemen sidiknya. Apa mengantuk ya? Maksudnya apa? Agar mengandung atau apa gitu kok tim mengantuk. Loh, pihak pengacara kan sudah ngomong, bahkan ada nada keberatan kalau disidik di Polda Metro Jaya, apalagi sekelas Polres Jakarta Selatan. Maka itulah setiap saran dan kritik dipertimbangkan, itu kan buat kebaikan Polri, paparnya. Menapa usul ini disampaikan? Kok ini salah ketik terus ya? Karena dengan penarikan kasus ini sejak awal, maka Bareskrim dan unit lainnya dengan leluasa melakukan sidik. Kasus ini melibatkan anggota Polri yang meninggal juga anggota Polri yang katanya nembak juga anggota Polri. Wajar kalau diambil alih, tandas Samsul Arifin. Ditambahkannya Polri saat ini diharapkan lebih terbuka lagi dalam proses pendalaman dengan lembaga lainnya yang ikut membantu. Contoh saja dengan Komnas HAM, kasih itu CCTV yang katanya rusak. Berikan pula ponsel Sambo dan istrinya Putri Chandrawati, termasuk punya Brigadir J. Kenapa harus ditahan-tahan sergahnya? Kerja Polri akan lebih baik jika mengedepankan sikap terbuka dan transparan terhadap dinamika yang terjadi. Publik ini sedang melototi loh, apa tindak tanduknya dipantau dari pemberitaan yang berkembang, tandasnya. Seperti diketahui, Bareskrim Polri mengambil alih penanganan kasus dugaan pelecehan dan penodongan senjata oleh Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dari Polda Metro Jaya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Dedi Prasetyo membenarkan penanganan kasus Brigadir J sebagai terlapor ditarik ke Bareskrim Polri untuk efektivitas dan efisiensi penanganan perkara. Ya, dijadikan satu agar efektif dan efisien dalam manajemen sidiknya. Imbuh Dedi dikonfirmasi melalui pesan instan di Jakarta Minggu 31 Juli 2022. Ya, sahabat daerah sekalian, itu tadi soal penarikan ya. Jadi ini adalah tindakan yang memang sudah seharusnya ya. Karena kalau tidak akan punya dua masalah ya. Satu, soal kasus pelecehan ya kan. Satu kasus yang dilaporkan yaitu pembunuhan berencana.
Nah ini kan nanti akan ada rivalitas, sama seperti KM50. Yang didahulukan adalah kasus kepemilikan senjata apinya dan melawan petugas. Tapi matinya orang itu tidak didahulukan. Padahal kalaupun misalnya kasus yang satu diangkat terlebih dulu, ya pasti tidak akan jalan kemana-mana, orang sudah mati tersangkanya. Nah dalam kasus ini juga ngapain juga melakukan proses penyelidikan terhadap kasus dugaan pelecehan seksual ya atau pelecehan kepada putri ya Chandrawati, padahal terduga pelakunya sudah meninggal. Nah, justru yang perlu digarisbawahi adalah sebab meninggalnya itu yang paling penting. Kalau seandainya misalnya sebab meninggalnya karena cerita sebelumnya bahwa tembak menembak karena ingin melecehkan dan lain sebagainya, ya itu menjadi alasan pemaaf. Tapi kasus sudah demikian rupa berkembang dahsyat, bahkan ditemukan fakta Brigadir J tidak mati dari peluru dari depan, tapi ada juga peluru yang ditembak dari kepala atas, bagian atas, kemudian serong sedikit dan tembus ke hidung. Itu satu yang ditemukan oleh tim forensik ya, dan juga utusan dari pihak keluarga atau pengacara keluarga, satu magister kesehatan dan satunya seorang dokter. Jadi sobat era sekalian, dari awal kan kita sudah mengatakan ya, kasus ini bukan kasus pelecehan. Kasus ini adalah kasus matinya orang secara tidak wajar, ya kan? Kasus matinya orang secara tidak wajar, ya kan? Maka kita akan lihat kenapa dia mati tidak wajar. Oh, karena tembak menembak. Oh, karena membela diri, itu soal lain. Oh, karena kenapa dia ditembak menembak. Oh, karena mau meleceh, itu soal lain. Tapi yang jelas matinya orang secara tidak wajar itulah yang harus dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan sebagai sesuatu dugaan tindak pidana. Dan dalam konteks ini Baradae harusnya sudah berstatus sebagai tersangka karena dia yang mengaku menembak, ya tinggal diperkuat dengan bukti atau saksi yang lain. Dan yang kedua, bahkan dia mengatakan melalui keterangan Komnas HAM menembak Brigadir J yang sudah tersungkur 2 kali. Ini kan fatal kalau memang benar. Tapi kalau tidak benar, saya mengatakan ini obstruction of justice, dan jangan-jangan Baradae kemudian dikorbankan atau mengorbankan diri untuk menutup-nutupi pelaku yang sesungguhnya. Who knows, kita tidak tahu. Tapi yang jelas kasus ini kasus mudah. Yang kata pengacara Brigadir J, kasih dia mungkin setengah hari sudah selesai kasusnya. We don't know exactly, tapi menjadi rumit karena mungkin melibatkan orang-orang yang powerful atau orang-orang yang barangkali punya lobby kuat. We don't know exactly. Sobat era sekalian, memang kasus seperti ini ya tidak akan mudah kalau tidak ada independensi dan tidak ada kekuatan yang mampu mengatasi orang-orang kuat yang barangkali menjagain agar kasus ini tidak pergi kemana-mana. Kira-kira begitu ya. Sehingga jawabannya apakah seorang Kapolri, apakah Komnas HAM, apakah Presiden, nah itu menjadi hal yang relatif. Atau jangan-jangan kita tidak bisa rely on dengan apapun, dengan siapapun. Wah gawat kalau begitu negara hukum kita. Karena bisa jadi ada orang-orang tertentu, unit-unit tertentu, atau institusi tertentu yang untouchable, yang tidak tersentuh. Kita tidak ingin seperti itu, tidak berharap seperti itu, dan mudah-mudahan memang tidak seperti itu. Jadi siapapun yang melakukan kesalahan tidak kebal dari proses hukum. Siapapun melakukan pembunuhan tidak bebas dari proses hukum. Dan siapapun yang tidak bersalah tidak boleh dihukum, sebaliknya. Jadi sekali lagi, penjara ya, hukuman itu untuk orang jahat, bukan orang yang tidak jahat, apalagi orang yang tidak bersalah sama sekali. Sobat era sekalian, itu saja ya yang bisa di-share dalam kesempatan ini. Sekali lagi bahwa apa yang disampaikan bahwa kasus ini sudah ditarik ke Mabes Polri itu sesuatu yang benar, karena tidak mungkin ada 2 kasus yang berjalan yang saling terkait satu sama lain. Dan sangat lucu kalau kemudian
Polri tiba-tiba menetapkan Brigadir J sebagai tersangka untuk kasus pelecehan di mana dia sendiri sudah meninggal. Artinya not necessary, yang harus dicari adalah apakah ini murni karena tembak-menembak membela diri, ya kan? Ataukah ini adalah kasus pembunuhan berencana. This is the point. Sebagaimana diharapkan, dimintakan oleh pihak keluarga melalui pengacaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.